Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pasien COVID-19 yang dianiaya warga di Kabupaten Toba, Sumatera Utara saat ini dirawat di rumah sakit. Atas kejadian itu, keluarga korban meminta polisi untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Inilah video amatir yang viral di media sosial saat warga menganiaya seorang pasien positif COVID-19 di Kabupaten Toba, Samosir, Sumatera Utara. Penganiayaan ini diduga akibat warga tak terima korban menjalani isolasi mandiri di desa setempat dan menjauhkan korban Salamat Sianipar dari kampungnya di desa Bulu Silape, Kabupaten Toba, Samosir. Video viral ini pun kemudian mendapat kecaman dari warganet. Untuk menghimbau untuk isolasi mandiri, dan sudah dilakukan, rupanya adalah sedikit mungkin trouble di desa, sehingga kemarin hari Jumat kami bawa ke rumah sakit Persea untuk diobati COVID-nya, Pak. Sementara itu, menurut keluarga korban, Salamat yang mengalami depresi sempat meludahi tangannya dan ingin menyentuh warga agar warga terpapar COVID-19. Hal ini kemudian memancing kemarahan warga dan berujung pada penganiayaan kepada Salamat. Tapi karena tempatnya tidak memungkinkan di Sianipar, lokasinya itu nggak ada lampu, udah ini takut keluar dari situ, dari rumah isolasi. Setelah itu nggak tahu kenapa, gara-gara udah ini keluar, udah ini kayak dibikin, dia dipukul, diikat, diseret di jalan, kayak lebih-lebih dari binatang lah dibuat. Akibat kejadian ini, Salamat akhirnya dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapat perawatan lebih lanjut. Sementara keluarga korban meminta polisi untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Dari Kabupaten Toba, Samosir, Sumatera Utara, Aris Fernando Manalu, iNews melaporkan. Lantas bagaimana kelanjutan video viral dugaan penganiayaan pasien COVID-19 oleh warga di Toba, Sumatera Utara? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami sepupu korban Anderson Regensilayan dan Bupati Toba, Pol Taksitorus. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore, Bu. Baik, saya ingin ke keluarga korban, ke Pak Anderson terlebih dahulu. Pak Anderson, bagaimana kondisi korban saat ini? Kalau sekarang kondisi korban sudah mulai membaik. Masih dirawat di rumah sakit? Iya, masih dirawat di rumah sakit. Baik, Pak Anderson bisa jelaskan kepada kami secara singkat bagaimana kronologi kejadian dari sisi korban? Ya, Bu, kurang jelas, Bu. Ya, Pak Anderson bisa jelaskan secara singkat kepada kami kronologi kejadian dari sisi korban? Begini, Bu, kalau kronologisnya secara langsung saya tidak begitu mengetahuinya karena saya tidak berada di TKP, Bu. Jadi yang saya dengar informasi pemberitahuan dari orang tua korban, setelah si korban ini pada hari Rabu melakukan pemeriksaan di klinik DL. Jadi dari hasil pemeriksaan klinik DL tersebut dinyatakan hasil swabnya positif. Hasil swabnya positif. Jadi dari situ dapat rujukan dari klinik tersebut untuk dilanjutkan PCR-nya ke rumah sakit Persea. Jadi tapi disarankan oleh pihak klinik untuk diisolasi dulu sementara di kampungnya, begitu, Bu. Kemudian setelah diisolasi, apakah benar bahwa pasien Sianipar ini sempat berupaya kabur dan berupaya untuk menularkan COVID kepada warga sekitar tanpa kemudian kita membenarkan tindakan penganiayaan yang dilakukan warga tentunya? Begini, Bu. Kalau waktu diisolasi dia di kampungnya, yang saya dengar di situ dia diisolasi jauh daripada pemukiman, Bu. Jadi dia tidak mau diisolasi jauh daripada pemukiman. Sementara keluarga pun tidak setuju. Jadi dia keluar dari tempat tersebut, tidak mau diisolasi di tempat tersebut, Bu. Sempat berupaya kabur artinya dari tempat isolasi ya? Iya. Nah, pada saat kabur ini kami mendapat informasi bahwa korban ini sempat berusaha menularkan COVID-19 kepada warga sekitar sehingga memicu kemarahan warga. Kalau itu begini, Bu, yang saya tahu
sesudah dia keluar dari tempat isomannya, dia pergi menemui masyarakat. Nah, katanya bahwasanya saya sehat, saya tidak terkena COVID katanya. Itu dari keterangan dari orang tuanya. Baik, saya ingin ke Pak Bupati, Pak Poltak, kalau dari laporan yang Anda terima, seperti apa kronologi kejadian yang Anda ketahui? Baik, Mbak, saat ini izin saya melaporkan dari Toba bahwa seperti yang dibilang Pak Dilain tadi, telah diketahui pasien IPAR positif. Beliau disarankan isolasi oleh kepala desa bersama-sama Satgas. Mereka bicarakan dengan masyarakat di desa tersebut, lalu disepakati untuk di daerah yang agak jauh dari rumah tersebut. Namun setelah sampai agak sore bahwa pasien IPAR ini pulang, akhirnya masyarakat desa tersebut ada satu keluarga di situ yang setuju untuk memberikan rumahnya dibuat tempat isolasi yang dekat rumah tersebut dengan kondisi layak, sudah ada listrik dan juga kamar mandi. Kondisi tempat isolasi yang diberikan oleh keluarga ini, yaitu keluarga Marlon, kalau nggak salah, Marlon Syandipar, sudah kondisi baik dan sudah sempat tinggal di sana, lalu bertemu dengan istrinya, dan menurut kesaksian istrinya sudah disarankan juga supaya tetap ada di tempat isolasi, namun beliau tetap keluar dan sempat juga mengejar istrinya supaya istrinya bisa dipeluk, bisa dirangkul, dan anak-anaknya. Sementara dari Dinas Kesehatan, dari kecamatan sudah memberikan nasihat supaya tidak boleh kontak kepada siapapun. Kemudian beliau tetap keluar dari tempat isolasi dan berusaha mengejar masyarakat yang ada di desa itu, dan sempat juga mengeluarkan ludahnya untuk disebarkan kemana-mana. Tapi masyarakat lari. Nah, akhirnya dipanggillah bidan desa untuk menjelaskan ke beliau, lalu dijelaskan supaya dia mengikuti aturan untuk tetap di tempat isolasinya. Namun akhirnya beliau meminta untuk disalam. Akhirnya disalam, kemudian dipeluk Ibu Bindes tersebut. Disitulah masyarakat tidak bisa menahan diri, lalu mereka akhirnya mengambil keputusan untuk mengambil langkah yang untuk pencegahan supaya jangan tercemar atau tertular kemana-mana. Dan masyarakat memang pada saat itu situasi serba mendadak, tidak ada persiapan sama sekali melihat menghadapi situasi itu. Akhirnya masyarakat memakai alat karena tidak punya pada saat itu di desa itu APD, lalu memakai alat, ada yang pakai kayu, ada yang pakai pipa. Bagaimana supaya bisa jaga jarak tapi bisa dikontrol beliau. Akhirnya bisa dikuasai, dan kemudian setelah dikasih makan, akhirnya bisa melepaskan diri dan lari. Sampai semalaman, tidak ada, besoknya bisa ditemukan, kemudian dibawa ke RSUD Porsea. Baik, artinya memang dari korban sendiri sempat kabur dari tempat isolasi mandiri dan sempat berupaya menularkan COVID kepada warga, yang ini hal-hal ini yang memicu kemarahan warga. Bagaimanapun Pak Bupati, tentunya aksi penganiayaan tidak bisa dibenarkan. Dalam video yang viral kita melihat bahwa korban sempat diseret dan bahkan dipukul oleh warga setempat. Ini bagaimana Pak Bupati? Ya, itu yang kita lihat di video itu tidak kita sangat tidak setuju dengan itu, tetapi kita juga datang ke lokasi
tadi malam dengan Polda kita juga turun ke lokasi mengkonfirmasi bagaimana keadaan sebenarnya waktu itu. Dan yang kami dapatkan dari keterangan kepala desa, mereka tidak ada niat atau tidak masuk dan tidak untuk menganiaya. Tetapi karena APD-nya tidak ada pada saat itu, mereka pakai alat untuk menyelamatkan. Dalam hal penyelamatanlah mereka lakukan apa yang mereka bisa lakukan. Mungkin kita lihat banyak kekurangan di situ tentunya, tetapi kalau saya lihat, saya tanyakan kepada mereka, adakah kalian sebenarnya ada sebelumnya konflik dengan Bapak ini? Mereka bilang kami sangat harmonis. Tidak ada persoalan kami dan niat kami adalah membantu, dan kepala desa juga menyediakan makanan, kebutuhan Bapak ini tidak ada yang kurang sama sekali. Baik. Jadi itu ada spontanitas yang terjadi, tidak ada sama sekali karena tidak suka, tapi untuk menyelamatkan masyarakat dan menyelamatkan Bapak ini juga. Baik, Pak Anderson, terkait dengan aksi penganiayaan yang dialami sepupu Anda, apa langkah yang diambil oleh pihak keluarga? Terima kasih Bu. Kami dari pihak seluruh keluarga besar Selamat Sianipar sangat tidak setuju, sangat tidak terima dengan penganiayaan terhadap saudara kami Selamat Sianipar. Jadi untuk langkah-langkah tersebut kami sudah melaporkan ke pihak yang berwajib, biar yang berwajib menangani, yang memutuskan bahwasannya bisa dinyatakan bersalah atau tidak, itu adalah ranah pihak yang berwajib. Ada berapa orang yang dilaporkan, Pak? Kalau yang dilaporkan kurang lebih ada 6 orang yang terekam dalam video. Iya, yang memegang kayu ataupun pipa tersebut, Bu. Baik, sejauh ini sudah ada informasi lanjutan, Pak, dari polisi terkait laporan yang dibuat? Kalau semalam kami sudah melakukan laporan, terus sudah di BAP juga. Untuk sekarang tindak lanjutnya belum ada sampai sekarang, Bu. Baik, saat ini kami sudah terhubung juga melalui sambungan telepon dengan Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Hadi Wahyudi. Selamat sore, Pak Hadi. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam. Baik, Pak Hadi, langsung saja, seperti apa tindak lanjut laporan keluarga korban yang diduga dianiaya oleh warga? Ya, jadi kami sampaikan kembali bahwa kejadian kemarin itu adalah sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh kepala desa dan beberapa warga, bahwa tujuan mereka adalah untuk mengamankan Bapak Selamat Sianipar karena memang sudah diketahui positif terpapar COVID-19 berdasarkan uji swab antigen di klinik ICDL Ogoboti. Beberapa upaya yang dilakukan oleh perangkat desa dan warga dengan memberikan rumah isolasi, kemudian mencukupi segala kebutuhan selama masa isolasi berupa sandang pangannya, itu sudah dilakukan oleh perangkat desa dan warga. Dan itu pun juga berdasarkan persetujuan dengan keluarga. Kemudian terkait dengan adanya Pak Selamat ini keluar dari isolasi mandiri dengan tujuan menemui keluarga, anak istrinya, itu sebenarnya kan riskan dilakukan. Mengingat di rumah keluarga itu pun juga ada orang tua beliau yang usianya diperkirakan 74 tahun. Langkah-langkah warga pada saat itu untuk mengamankan dengan segala keterbatasan, untuk tetap menjaga jarak dan lain sebagainya, itu sudah dilakukan, sudah diupayakan. Setelah upaya untuk menenangkan beliau, untuk membujuk beliau, itu tidak berhasil. Ini keterangan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa dan warga. Baik. Terkait dengan laporan yang diberikan atau diadukan ke Polres Toba,
sejauh ini Polres Toba pun juga sudah meminta keterangan beberapa warga untuk mendapatkan klarifikasi terkait dengan kejadian tersebut. Apakah artinya proses hukum penganiayaan ini tidak bisa dilakukan karena dalam hal ini warga dinilai membela diri ataupun berupaya mengamankan pasien positif? Kita akan mendalaminya itu ya, Mbak. Baik, sejauh ini sudah siapa saja yang diperiksa oleh Polres Toba, Pak? Sudah ada warga yang sudah minta keterangan juga, seperti yang tadi saya sampaikan. Warga yang dimintai keterangan ini apakah warga yang terekam dalam video ini diduga ikut melakukan penganiayaan, Pak? Ya, beberapa warga yang sudah kita minta keterangan, kemudian kepala desa pun juga sudah memberikan keterangannya juga kepada kita. Baik, saya ingin kembali ke Pak Anderson bahwa kemudian disampaikan ini merupakan upaya spontanitas dari warga karena tidak memiliki APD untuk mengamankan pasien nipah yang posisinya positif COVID-19. Tanggapan dari pihak keluarga? Ya, Bu, kurang jelas. Iya, bahwa kemudian ini dinilai sebagai aksi spontanitas dari warga untuk mengamankan pasien nipah yang positif COVID-19. Seperti apa tanggapan keluarga? Begini loh Bu, kalau tanggapan kami dari pihak keluarga, kalau memang itu tindakan spontanitas, kan tidak seperti itu caranya Bu, dengan dipukuli seperti itu. Itu yang kami tidak terima Bu. Baik. Tindakan penganiayaan tetap tidak diterima atau tidak dibenarkan tentunya oleh pihak keluarga. Baik, saya ingin kembali ke Pak Bupati. Pak Poltak, bagaimana Anda kemudian memediasi kedua pihak ini? Ya, kalau di orang Batak ada itu namanya kalau tidak selalu diselesaikan secara hukum, tapi diselesaikan secara adat, secara kekeluargaan, karena yang di kampung ini adalah sebenarnya kakak beradik atau masih berfamili. Alangkah lebih bijaksana saya kira ini dibicarakan secara kekeluargaan. Dari pihak pemerintah kami akan mendekati kedua belah pihak, masyarakat dan juga korban, supaya dengan hati yang lapang dada bisa memahami bahwa sekarang ini perjuangan kita adalah melawan COVID, bukan saudara kita. Ini yang terjadi di mana-mana COVID ini, dan kita tahu betul bahwa belum ada satu negara yang bisa menyelesaikan COVID ini. Harus kita kerjakan, harus kita upayakan bersama-sama. Kalau ada yang kurang dalam hal penanganan masyarakat atau satgas COVID di desa, saya kira ya sebagai manusia kita harus memahami tidak ada yang sempurna. Baik. Tetapi keinginan kita selesailah COVID ini supaya kita selamat, keluarga kita sehat, dan kita bisa maju ke depan lebih baik bersama keluarga kita. Baik, Pak Hadi, apakah upaya mediasi perdamaian antara kedua pihak ini akan dikedepankan dalam proses yang tengah berlangsung? Oh ya, tentu. Kita akan melakukan berbagai upaya itu. Pak Anderson, pihak keluarga sendiri siap jika nantinya ada mediasi secara adat bukan melalui proses hukum? Kalau dari pihak keluarga besar Selamat Nipah Bu, tidak menerima untuk perdamaian Bu. Tetap ingin menempuh proses hukum? Iya, karena saudara kami si Selamat ini sudah sangat mengalami depresi berat Bu. Gangguan jiwanya sudah parah begitu Bu. Baik, Pak Anderson, untuk saat ini di mana nantinya isolasi mandiri akan dijalani oleh pasien nipah? Kami juga kurang tahu Bu, sementara sekarang masih dirawat di rumah sakit Persea Bu. Baik, Pak Bupati, Pak Poltak, apakah sudah disiapkan untuk tempat isolasi mandiri setelah nanti korban selesai menjalani perawatan di rumah sakit? Sebenarnya seperti yang saya bilang, masyarakat di situ rela memberikan rumahnya dengan tenang, dengan lapang dada, mereka saling membantu satu dengan yang lain, dan tidak ada masalah dengan itu, sekali lagi. Nah, kita ingin keluarga ini memahami bahwa semua masyarakat di situ yang saya lihat respon mereka sangat peduli
sangat peduli pada keluarga ini, bukan karena benci, bukan karena tidak suka, tapi ini memang benar-benar karena kita ingin menyelesaikan COVID ini, jangan sampai tertular kemana-mana. Demikian. Baik, Stefan. Pak Hadi, pihak keluarga tetap bersikuku untuk menjalani proses hukum dan tidak ingin dimediasi atau diselesaikan secara kekeluargaan. Bagaimana Anda melihat hal ini? Ya, nanti kita lihat pendalaman kita bagaimana ya. Baik, terima kasih Pak Kombes Hadi Wahyudi, Kabid Humas Polda Sumatera Utara. Terima kasih juga Pak Anderson Regency Layan, sepupu dari korban. Kami doakan tentunya korban bisa segera pulih. Dan terima kasih juga Bupati Toba Pak Poltak Sitorus sudah bergabung bersama kami di ini sore.